Setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu wacana akan dibangunnya kembali Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur oleh pemerintah pusat dengan dana APBN mendapat tanggapan serius dari pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini. Pihak Ponpes menegaskan tidak ada pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Wacana akan dibangunnya kembali Ponpes Al-Khozini Buduran, Sidoarjo oleh pemerintah pusat dengan dana APBN pasca ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini yang menelan korban jiwa 63 santri mendapat tanggapan serius dari pihak pengasuh dan pengurus Ponpes. Melalui juru bicara Ponpes, Kiai Haji Zainal Abidin, pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menegaskan, hingga saat ini tidak ada pengajuan bantuan dari pihak pengurus pondok untuk membangun kembali Ponpes Al-Khozini yang ambruk 29 September 2025 lalu. Jika memang dari hasil investigasi menyatakan bangunan Ponpes Al-Khozini tidak layak digunakan, maka pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini bersama alumni pondok siap merobohkan dan membangun kembali secara mandiri Ponpes dengan konstruksi bangunan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kami tegaskan bahwa pihak pondok pesantren tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan pondok pesantren Al-Khozini. Kalaupun misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini, sangat kami terima. Misalnya dalam set plan-nya, dalam memberikan rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akan membantu perihal perizinan konstruksi untuk menjamin keamanan penggunaan gedung. Menteri Pekerjaan Umum akan melanjutkan proses audit dan pendampingan pesantren-pesantren yang rawan, terutama ancaman ketidaknyamanan belajar karena keamanan gedung. Selain audit, akan dibantu proses perizinan yang harus diurus dengan berbagai mekanisme yang akan lebih disempurnakan. Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan pendidikan vokasi di lingkungan pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta
pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya kemarin makanya pada hari kemarin hari Kamis itu kan terus sisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Ainis melaporkan. Pemirsa, SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut 106 SPPG nakal sudah dihentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman. Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, hasap plannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini nggak perlu naik pesawat menuju Kutub Selatan atau Amerika Latin untuk melihat penguin Humboldt. Penguin asal Peru dan Chile ini kini hadir di BXC Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Penampilan unik dan menarik para penguin ini bisa Anda lihat di BXC Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan para penguin dari balik akuarium. Selain melihat penguin Humboldt, pengunjung juga bisa menikmati banyak spot menarik dan estetik. Kita ke Taman Mini Indonesia Indah, pemirsa. Di sini ada wahana Skyworld yang menyajikan edukasi antariksa, dan berikut liputannya. Akhir pekan, ratusan wisatawan nampak memadati kawasan TMII di Jakarta Timur. Beragam wahana kian jadi daya tarik, salah satunya adalah wahana Skyworld. Di sini pengunjung bisa belajar soal antariksa hingga astronomi. Skyworld disebut jadi rekomendasi pengunjung yang membawa anak-anak lantaran jadi sarana edukasi. Untuk Skyworld Indonesia ini mengambil tema edu wisata antariksa ya, yang lebih mana menonjol di planetarium.
Planetarium ini adalah salah satu wahana yang menerangkan mengenai konstelasi bintang, nama-nama planet, pokoknya real time apa yang terjadi pada jam saat ini. Jadi dia lebih cenderung hampir mirip dengan aslinya. Yang kedua ada wahana 5 dimensi. Nah, kalau 5 dimensi ini mungkin tidak berkaitan dengan antariksa, karena ini lebih cenderung untuk rekreasi aja, hiburan. Nah, yang ketiganya ada tambahan wahana eduwisata waterplay. Jadi itu khusus buat anak-anak ingin bermain air atau sekedar berenang saja ya, buat anak-anak kecil. Menarik sih sebenarnya buat kita yang belum pernah tahu buat tentang Skyward-nya ini gitu. Menurut Mbak ini cukup edukatif nggak sih membawa anak untuk memperkenalkan ruang antariksa dan lain sebagainya? Lumayan sih cukup edukatif sih menurut aku, banyak banget info-info baru yang mungkin nggak kebayang sama anak-anak, bentuk planet dan yang lainnya gitu. Harga tiket Skyward dibanderol seharga Rp90.000 dan gratis untuk anak-anak yang tingginya di bawah 80 cm. Dari Jakarta, Sherza Zanski, Riansa Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya kita jalan-jalan ke festival di Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Parade Budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik, termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas Jalan Asia Afrika Sabtu siang. Ratusan peserta karnaval yang terdiri dari para seniman dan budayawan serta siswa-siswi SMA dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan mengenakan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, peserta dari luar negeri seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Kemeriahan acara ini juga menyedot perhatian ribuan warga. Mereka rela menunggu sejak pagi hari demi menyaksikan penampilan peserta. Ya, sebenarnya seru ya. Cuma di bagian yang sebelah sininya kayak agak terlalu pada banyak yang diemnya gitu, nggak begitu banyak atraksinya gitu. Tapi kalau udah sebelah sana kayaknya dia lebih ramai. Yang menarik banyak ini suguhan-suguhan dari berbagai macam daerah. Jadi kita bisa tahu kayak tadi kan ada mobil-mobilan dari Purwakarta, ada juga yang dari Madiun gitu ya kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak deh. Asia Afrika budaya disambut dengan yang gembira, semangat. Semua delegasi hadir, ada 16 delegasi yang hadir. Terus juga saya sangat terima kasih kepada wali kota, bupati, kabupaten yang hadir di sini semua. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.